Kan negara tidak cari keuntungan dari rakyat. Halo, selamat datang di Malaka Podcast. Di sini udah ada saya Kania Cita dan saya Ferry Irwandi. Ya, hari ini kita kedatangan siapa, Fer? Bintang tamu yang sangat spesial. Ya, semua bintang tamu spesial sih. Jadi semuanya biasa dong kalau semuanya spesial. Siapa lagi kalau bukan mantan Gubernur Jakarta, mantan Menteri Pendidikan, mantan calon presiden Pak Anies Baswedan. Tepuk tangan dong semua. Hey, terhormat sekali Malaka kedatangan Pak Anies. Pak Anies atau Mas Anies nih? Gue Yang paling gampang aja apa? Yang ikonik banget sih Mas Anies ya. Mas Anies, karena kayak yang ada di seluruh masyarakat itu sekarang Mas Anies, Mas Anies. Gitu ya. Ikonik banget ya. Dipopulerkan pas debat ya. Iconic moments. Oke Mas, karena ini bulan Ramadan, bulan puasa, dan mungkin tayangnya juga di bulan puasa, kita akan membahas hal yang santai-santai aja ya Chan, yang biasa-biasa aja, yang emang bisa jadi obrolan ringan lah untuk masyarakat. Nah, saya masuk di pertanyaan pertama nih Mas. Gini, kan Indonesia ini kan dalam keadaan yang lama terjebak dalam middle income trap Mas. Ya, pendapatan per kapita kita itu nggak pernah naik dari 4.580, nggak pernah ke 5.000 kalau nggak salah. Dan kita punya target ke 13.000 nih Mas. Ini aku wonder nih, kalau menurut Mas Anies apa sih yang harus kita lakukan? Karena kalau dari hitung-hitungannya kurang lebih kita butuh pertumbuhan ekonomi itu sekitar 6-7%, kalau bisa juga 8%. Nah, untuk stay di situ barulah bisa optimal semua nih bonus demografi kita di 2045. Kalau nggak di situ ya bisa malah melandai jauh ke bawah gitu loh. Berarti kan pertaruhan yang luar biasa sekali. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah atau masyarakat Indonesia supaya pertumbuhan ekonomi itu mencapai 6-7%? Ini kan basicnya sesuatu yang bermanfaat ya. Ya, gitu. Terutama karena ini backgroundnya Mas Anies dari ekonomi itu loh yang kita ekonomi mau. Politik lagi, public policy lagi. Jadi udah paling lengkap lah. Udah lengkap untuk bicara ini. Berat ini namanya. Ini katanya puasa mau ngomongin ringan-ringan gitu. Begini Bung Ferry. Siap. Nomor 1, pertumbuhan ekonomi itu penting. Tapi lebih penting lagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kuantitas yang tadi disebutkan. 5%, 6%, 7%, 8%. Kuantitas. Baik itu ditandai dengan kualitas. Kualitas itu di mana? Di distribusi. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi distribusi yang baik, maka dia menjadi pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang angka pertumbuhannya tinggi tapi tanpa ada pemerataan, maka dia menjadi pertumbuhan yang tidak berkualitas. Karena pertumbuhan yang bisa menghasilkan ketimpangan. Apa yang sekarang dialami Bangladesh adalah contoh situasi sebuah negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, memesona, tapi tidak diiringi dengan pemerataan. Lalu yang terjadi 1,5 tahun ini kita menyaksikan betapa Bangladesh dalam situasi yang sangat berat. Nah, jadi menurut saya penting sekali bagi kita semua untuk mendorong keduanya berjalan seiring, pertumbuhan dan pemerataan. Memang core-nya itu pada pertumbuhan. Tidak ada pemerataan tanpa pertumbuhan. Iya. Ya, apa yang mau dimeratain ya? Apa yang mau dibagi rata? Kuenya nggak ada. Stagnasi kan jadinya keadaannya. Tapi kita harus menyadari, jangan sampai kita hanya ngejar pada pertumbuhan saja. Nah, ketika kita sampai pada pertumbuhan, maka paling sederhana, kontribusi terbesar kita itu dari konsumsi rumah tangga. Itu household spending itu yang paling besar kontribusinya. Nah, untuk kita bisa meningkatkan tentu saja harus ada investasi. Karena investasi ini akan menghasilkan turunan berikutnya adalah lapangan kerja. Lapangan pekerjaan otomatis menjadi rumah tangga mendapatkan pendapatan. Nah, investasi harus didorong lebih besar. Nah, dalam konteks itu yang
perlu kita bereskan bukan saja menawarkan lapangan investasinya, tetapi ekosistem investasinya. Dan itu artinya kepastian hukum, dan itu artinya good governance, itu artinya kita membangun sebuah kepercayaan untuk berkegiatan investasi di Indonesia. Itu bukan hanya punya return yang baik, tapi juga perasaan aman yang cukup. Nah, salah satu masalah utama kita malah barangkali di situ. Ada persoalan governance, ada persoalan pastian hukum, ada persoalan keadilan dan lain-lain. Nah, jadi kalau disebut sebagai hambatan, sebenarnya hambatannya bukan pada tiadanya peluang. Rasanya peluangnya ada banyak sekali. Hambatannya justru pada reformasi di dalam law and order, di dalam birokrasi, sehingga membuat bagi mereka yang diundang untuk ikut investasi, mereka melihat bahwa menjalankan kegiatan di sini itu aman. Nah, kalau kita perhatikan, tawaran-tawaran yang dimiliki oleh pelaku ekonomi besar itu ada banyak. Di Indonesia ada, di tetangga-tetangga kita juga ada. Dan ketika dibanding-bandingkan, maka bukan hanya soal biaya labor, tapi juga pada faktor hukum. Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo ini sukses. Karena kalau pemerintah Pak Prabowo sukses itu artinya apa yang direncanakan, apa yang dijanjikan terlaksana. Dan kalau yang dijanjikan terlaksana, artinya rakyat Indonesia mendapatkan manfaat. Iya, jadi nah sekarang ini baru jalan beberapa bulan. Kalau beberapa bulan itu di mana-mana pasti akan selalu ada obstacle, periode penyesuaian A, B, C, D, F, G. Jadi give benefit of the doubt, berikan ruang untuk itu dijalankan dulu. Bijak sekali Mas Anies. tapi benar, kita tepikan dulu urusan politik ini Mas, karena kan emang kita pengen banget belajar ya Mas, kayak kita melihat masalah di Indonesia itu kan kompleksitinya luar biasa sekali gitu. Apalagi kausalitas ekonomi, pendidikan ekonomi gitu kan. Banyak sekali, entah ekonomi mempengaruhi pendidikan mempengaruhi ekonomi, punya banyak sekali pendapat atas itu semua. Nah, dari yang Mas Anies jabarin sebenarnya kan di atas kertas berarti on the paper ini bisa dilaksanakan kalau kita punya kepastian hukum yang bagus, kita punya good governance, kita punya investment yang oke, lapangan pekerjaan terbuka, siklus ekonomi berputar segala macam. Nah, apa sebenarnya potensi yang bisa kita manfaatkan banget yang emang bisa dilakukan oleh Indonesia supaya itu semua tercapai, Mas? Kurang lebih kalau dari kacamata keilmuannya tuh kayak gimana sih dari Mas Anies mengobservasi atau menganalisis yang kita miliki? Bisa juga low hanging fruits yang mungkin belum ke-explore gitu. Iya. Ya. Gini, kalau kami melihat ya, pelaku usaha di Indonesia ini itu banyak, besar, di semua sektor. Dan berpengalaman. Jadi tanya ke mereka apa yang dibutuhkan. Bukan Ferry tanya. Bukan, dari posisi pemerintah. Kita seringkali berada di pemerintahan. Itu minim tanya pada pelaku usaha, what do you need? Seperti kita ini lagi mulai sesuatu dari nol gitu loh. Enggak, kita mulai pelakunya nol. Udah ada ya. Mereka juga udah punya infrastruktur. Mereka juga sudah punya produksi. Itu dia maksud market. Saya. Itu sama seperti gini. Kita nih ngomong sekolah nih. Kita menyusun kurikulum. Kita menyusun paket pengembangan untuk guru. Tapi tidak pernah kita tanya sama murid, what do you want? Kamu kalau jadi siswa gimana sih biar senang di sekolah? Enggak tuh, kita tanya ahli pendidikan, kita tanya kepada segala macam expert
except the student. Stakeholder utama. Jadi kalau menurut hemat kami, pelaku-pelaku usaha itu pertama kali panggil, you bergerak di bidang perkebunan. Obstacle-nya apa? Karena mereka udah punya pegawai, udah punya investasi, udah itu semua. Gak usah kita, pendekatan kita terlalu sering deduktif. Oke, Anda udah belajar ilmu apa? Yuk diterapin. Ini seperti pertanyaan tadi. Pak Anies kan udah belajar kan ABCDFG. Tolong dong itu terapin. Nah, ini lebih induktif ini. Lebih induktif. Kenapa? Karena kita sekarang sedang berada dalam situasi di mana perekonomian kita sulit. Semua sedang menghadapi tantangan. Maka bagian dari pemerintah adalah membukakan segala macam kendala yang selama ini ada. Supaya mereka bisa maju. Nanti ada yang bilang, Pak, problem saya adalah soal akses perbankan. Oke, fine. Regulasi apa yang membuat itu terhambat? Pak, problem saya adalah masalah perburuan. Apa aspeknya? Pak, problem saya pada soal logistik. Jadi kita akan ketemu dengan problematika-problematika yang kemudian bagian negara itu istilahnya unlocking the potentials, kemudian membereskan barrier-barrier sini. Sebab kalau garis besarnya kita semua udah tahu polisinya. Oke. Reform hukum, kemudian iklim investasi diperbaiki. Ini seperti kita ini lagi bukan negara baru kita. Ini udah pelaku usaha itu banyak sekali. Lalu yang sudah mengantri untuk investasi itu banyak sekali. Pertanyaan, kenapa belum eksekusi? Nah, saya melihat, Bung Ferry, kita Indonesia mengandalkan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Harapannya nanti itu bisa membuka kegiatan investasi, memudahkan kegiatan usaha. Lalu di dalam prakteknya kan tidak sesederhana itu, bukan? Ini udah jalan 5 tahun loh sejak undang-undang disahkan ya. Cipta Kerja 5 tahun lebih nih ya? 5 tahun lebih. 5 tahun. Ya. Kan itu 2019 kalau tapi dia kan penerapannya kalau nggak salah ada tanggalnya lagi ya. Maksud saya nggak langsung. Sekarang itu justru kita menurut saya fokusnya kalau boleh saya berpandangan, fokus kita adalah mengurangi barriers, memangkas. Siapa sih yang menciptakan lapangan pekerjaan? Pelaku usaha. Pelaku usaha. Siapa sih yang menyumbang pajak? Pelaku usaha. Jadi sekarang kita itu, karena itu kalau saya ambil mindsetnya, negara dalam pandangan sederhana kami, negara itu satu bukan sebagai entitas usaha yang berdagang dengan rakyatnya. Jadi negara itu tidak berdagang dengan rakyat. Negara tidak berbisnis dengan rakyat. Yang melakukan kegiatan bisnis adalah entitas usaha. Negara mendapatkan pendapatan dari pajak akibat kegiatan perekonomian itu. Ditambah dengan adanya pemasukan yang non pajak, ya, misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi mindsetnya bukan negara sebagai entitas bisnis, sehingga dunia usaha berkembang besar, dan semakin dunia usaha berkembang, maka semakin besar pula pajak yang akan diterima oleh negara. Tapi Mas Anies ini pendekatannya berarti negara sebagai fasilitator banget ya gitu. Maksudnya lebih banyak melibatkan private lah gitu sebenarnya ya. Lebih banyak melibatkan warga. Begini, apakah kan negara tentu memiliki badan, kan kita punya badan usaha milik negara. Ya itu dia. Iya, nah itu gimana? Itu bukan sebagai pemain, itu berarti negara sebagai pebisnis juga. Jadi negara ini memiliki 2 tangan. Yang satu adalah birokrasi, yang satu adalah korporasi. Tapi dua-duanya memerankan fungsi pembangunan. Pembangunan yang satu menggunakan tangan birokrasi, satu menggunakan tangan korporasi. Kapan korporasi, kapan birokrasi, tergantung atas kegiatan yang dibutuhkan. Kita kalau di dalam dunia usaha, maka bottom line-nya adalah keuntungan. Kalau di negara, bottom line-nya adalah kebermanfaatan, manfaat. Manfaat itu beda dengan benefit, itu beda dengan profit.
Negara harus menghasilkan benefit untuk rakyat. Oke. Nah, kapan kita menggunakan entitas korporasi? Ketika kita membutuhkan kelenturan. Saya beri contoh, saya mulai Jakarta nih. Jakarta ini kita bangun transportasi umum. Pertanyaannya, pengelolaan transportasi umum Jakarta pakai Dinas Perhubungan, itu birokrasi, atau pakai PT Transjakarta, itu korporasi? Oke, kita pakai korporasi. Kenapa? Karena dia akan berkontrak dengan berbagai entitas. Dia akan melakukan rekrutmen pegawai, kemudian kontrak pegawai, pengukuran kinerja yang jauh lebih baik daripada kalau menggunakan birokrasi. Jadi dengan cara begitu, kita bisa merekrut orang tanpa terkunci dengan aturan birokrasi yang ketat. Oke. Tapi ini tidak dituntut untuk menghasilkan profit. Dia dituntut memberikan benefit. Apa benefitnya? Lebih banyak orang menggunakan transportasi umum, artinya emisi karbon berkurang. Artinya kesehatan di Jakarta bisa lebih baik. Mudah-mudahan traffic menurun, kenyamanan lebih baik. Jadi itu namanya benefit. Nah, negara menghadirkan itu. Sehingga entitas ini tidak semata-mata dipandang sebagai sebuah tempat untuk mendapatkan pemasukan bagi negara. Nah, jadi badan usaha milik negara dikejar untuk memberikan kebermanfaatan. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk rakyat yang tidak bisa memberikan profit. Iya. Tapi dikerjakan menggunakan tangan korporasi. Iya. Disitulah letak negara. Saya beri contoh. Kalau mau bangun stadion di Jakarta, siapa swasta yang membangun stadion di Jakarta? Karena secara profit antara bikin stadion dengan jumlah orang yang akan menyewa, nggak akan masuk. Mau sampai kapan? Nggak akan masuk. Kita nggak akan pernah punya stadion. Nah, tapi yang mengerjakan ini adalah korporasi. Oke. Jadi tangan negara itu dua, satu birokrasi, satu korporasi. Tapi kita sudah terlalu lama dalam pandangan bahwa namanya korporasi itu harus menghasilkan keuntungan. Ya, kalau pemiliknya adalah partikelir swasta. Kalau Kania Ferry bikin perusahaan, ya harus untung karena Kania sama Ferry masukin uang ke situ, harus balik. Kalau negara memiliki perusahaan, negara itu tidak lagi mau berdagang dengan rakyatnya. Negara itu mau memberikan pelayanan, mau melakukan fungsi pembangunan. Dia menggunakan entitas korporasi. Karena itu, ini paradigma nih. Apakah dari Anies sendiri? Enggak, ini kan ketika konstitusi kita. Coba lihat pikiran Bung Hatta. Pikiran Bung Hatta tentang ekonomi, pikiran Hatta tentang entitas usaha. Itu tidak dipandang semata-mata yang negara ya. Untuk mencari dividen, keuntungan, bukan. Jadi saya akan mengatakan kepada Transjakarta, saya akan ukur kinerja Anda dari peningkatan jumlah penumpang per tahun. Bukan peningkatan keuntungan per tahun. Lalu kita tekor dong. Nah, ada periode di mana memang kita akan memasukkan PSO itu, Public Service Obligation yang kita berikan, dan bisa disebutnya subsidi. Nah, supaya mereka bisa menjalankan peran itu. Jadi banyak kegiatan yang sifatnya public goods, common goods, yang dibuat menggunakan entitas korporasi supaya kegiatan perekonomian bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika kita menempatkan fungsi pembangunan itu sebagai tugas utama korporasi milik negara, maka dia tidak menjadi faktor crowding out di pasar. Kenapa? Bukan malah berkompetisi sama warganya sendiri gitu ya Mas Anies. Perekonomiannya untuk entitas itu biar swasta berkompetisi satu sama lain. Negara masuk di wilayah-wilayah yang justru swasta nggak mau masuk.
Tapi kalau negara masuk di wilayah yang swasta udah banyak yang masuk, Ya, itu ngapain? berarti Itu salah ya. malah berdampak negatif pada ekonomi. Apa yang bisa terjadi? Namanya conflict of interest. Tangan kiri regulator, tangan kanan operator. Iya. Oh, oke. Dia wasitnya dia yang main juga. Ya. Ya Nah, kayak itu- Pertamina lah. Saya kesebut Biasanya nggak disebutin, malah disebutin. Gimana? Nah, kan lucu. Saya Ya, Mas bikin Anies, tangan ya. kiri bikin regulasi, tangan kanan jadi operator. Ini conflict of interest. Karena itulah kenapa dalam ini paradigma nih. Iya, Pak. Iya. Dengan cara begitu, maka negara itu justru menjalankan aktivitas pembangunan menggunakan korporasi. Sayangnya, begitu banyak yang berada di dalam entitas korporasi berpikirnya private entity. Tapi Nggak bisa disalahin. Ini itu kan gini. Kan ya kita baru ngobrol tadi. Kan nggak boleh mengklaim paling benar, bukan? Kan ini adalah salah satu pandangan. Ya. perspektif. Salah satu perspektif ya. Makanya tadi kita bilang pendekatan lah. Salah satu ya. pendekatan. Saya melihatnya supaya apa? Supaya pasar itu tumbuh. Berkembang. Industri swasta dan kompetisi di swasta oleh pelaku-pelaku swasta itu menguntungkan bagi konsumen pasti. Tapi ironisnya ya, walaupun yang kita lihat kan sekarang badan usaha milik negara itu diperuntukkan untuk menggenjot pendapatan negara, katakan. Iya, justru itu tempat earning. Makanya Ah. tadi saya bingung tadi terus spending ya, kalau perspektifnya Mas Anies itu tempat spending, bukan Tapi tempat yang earning. ironisnya digenjot sebagai tempat untuk Mendapatkan. mencari dividen pun ternyata tidak. enggak juga. Iya. Karena itulah menurut saya memang itu dia kalau menurut hemat kami yang bisa dikerjakan oleh swasta karena profitable kerjaan swasta. Ada perkecualiannya ya Bung Ferry ya. Ada sektor-sektor strategis yang harus dipegang negara. Oke. Energi. Harus pegang negara. Misalnya industri alat militer. Kemudian misalnya telekomunikasi. Misalnya. Jadi ada sektor-sektor strategis yang kaitan dengan kepentingan nasional, yang itu harus ada dalam kendali negara. Tapi yang tidak ada urusan dengan strategis, tidak urusan strategis, maka fungsi pembangunan tidak ada, itu bisa dikerjakan oleh swasta. Bisa dikerjakan oleh swasta. Nah, negara mengatur. Nah, tapi ini artinya kita tidak menempatkan ini sebagai tempat tuh naruh orang-orang di situ. Tempat untuk pos-pos politik di situ. Tidak untuk Makasih, Mas bagi-bagi Anies. kue Kami di nggak situ. berani ngomongnya. Ya, kami kan masih nunggu kuenya, Mas. Cuma artinya ada konsekuensi itu ketika dia menjadi entitas swasta. Walaupun sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir tetap bisa aja titip-titip di swasta masih bisa. Ya tapi itu malah lebih isunya kan aneh bukan lagi loh itu. Mas. Justru kan kalau misalnya kita swasta yang play fair ya, maksudnya fair game ya, justru nggak bisa loh asal naruh-naruh gitu, justru nggak bisa dong, karena kan harus profitable. Bukan, justru harus karena meritokratik. tapi kalau di Harus meritokratik. di Karena itu negara, kalau orangnya meritokrasi ya nggak apa-apa. iya. Makanya kalau orang berpandangan meritokrasi nggak terlalu khawatir ditempatkan di mana saja. Karena jadi saya lihatnya Bung Ferry, ini tangannya dua negara itu. Satu birokrasi, satu korporasi. Tapi filosofinya korporasinya Benefit, untuk memberikan benefit. bukan profit. Nah, jadi coba aja lihat tadi seperti contoh itu ya. Jadi kalau kita memandang pasar sebagai sebuah tempat di mana pelaku-pelaku usaha bisa mengembangkan kegiatan usahanya, di situ bertemunya antara supply labor sama demand labor. Di situ bertemunya antara potensi usaha dengan investasi, maka itu harus dibesarin. Nah, salah satu membesarkannya justru dengan negara tidak crowding out di situ. Ya balik lagi negara. Seperti contoh, kita kan bisa mendorong pembangunan berjalan lebih cepat. Seperti contoh, kalau pengelola bandara, ditargetkan untuk meningkatkan
profit, belum tentu dia akan membuat bandara-bandara itu hidup. Mungkin dia akan ambil kebijakan, oke kalau gitu fee-nya untuk pendaratan pesawat dibuat tinggi, naikin. supaya pendapatan meningkat. Ya kalau fee-nya dibuat tinggi, yang mau mendarat pesawat yang ukuran besar semua. Ya. Nah kalau pesawat ukuran besar semua, pesawat kecil nggak akan datang. Jalur Apa yang penerbangannya terjadi? berkurang. Jadi airport yang kecil, airport itu nggak akan hidup. Nggak akan hidup. Jalur pendek akan muncul. Jalur pendek nggak ada. Beri contoh. Kalau mau terbang dari kota-kota di Sumatera, dari kota-kota di Kalimantan, mau terbang antar kota, itu banyak yang terbangnya ke Jakarta dulu, baru ke tempat lain. Jakarta, ya. Nggak, maksud saya gini, kalau kita dorong KPI-nya adalah jumlah landing take off di tempat Anda, dan negara mendorong. Yang landing take off siapa sih? Kegiatan usaha. Biar ini contoh aja. Jadi kita tidak semata-mata melihat ini sebagai entitas untuk mendapatkan keuntungan. Kan negara tidak cari keuntungan dari rakyat dengan berdagang dengan rakyat. Bisnis dengan rakyat. Negara tidak berbisnis. Negara mendapatkan pendapatan dari pajak dan pendapatan non pajak sumber daya alam misalnya. Dengan mindset itu, maka negara itu senang kalau swasta itu berkembang. Tapi kalau negara punya entitas cari untung, lihat swasta, wah ini kompetitor. Lah gimana kita regulator dan kita operator? Iya makanya dia yang wasitnya, dia yang main juga, dia yang bikin aturan, dia yang tanding juga. Padahal sistem di dalamnya berantakan, terus dimasukin, diinjek terus, terus saing, akhirnya swastanya mati, itunya nggak produktif juga. Ya itu yang terjadi kalau dari apa yang selama ini. Jadi menurut hemat kami itu, jadi pandang birokrasi dan korporasi itu sebagai alat melakukan pembangunan. Itu memang mindsetnya beda. Tapi kan boleh mindset beda. Itu yang dulu kami tawarkan waktu itu. Berarti kalau dalam konteks kebijakan ekonomi hari ini gitu, kalau Mas Anies ngeliatnya misalnya, ya kalau sekarang yang lagi rame banget kan Danantara gitu ya, itu dengan mindset ini harusnya bentuknya gimana menjalankan itu? Beda mindset itu. Yang pasti kan sumber dananya nggak lagi dari dividen BUMN dong. Berarti kan dengan konsep tadi dividen BUMN nggak bisa kita hitung lagi sebagai PNBP kan? Iya, harus dari tadi penerimaan pajak dan. Tapi itu agak mengkhawatirkan sebenarnya karena kan yang dihitung 14.000 itu kan aset tidak liquid ya, maksudnya aset floating. Appraisalnya kayak gimana tuh? Belum di-realize. Kita juga nggak pernah tahu. Maka itu dari mana? Kalau saya melihatnya, untuk perekonomian kita bisa tumbuh, bisa satu regulasinya diperbaiki. Yang kedua adalah enforcement atas regulasi ini perbaiki. Yang ketiga kita pastikan iklim kompetisinya sehat. Jadi intinya adalah membesarkan pasar. Saya Bung Ferry yang ekonom juga instan. Pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Kan pertumbuhan ekonomi adalah pembesaran pasar, bukan? Market. Di dalam situ ada entitas usaha milik negara. Dulu negara adalah spender terbesar. Sekarang swasta udah jauh lebih besar. Jadi kalau di dalam itu kan ada kegiatan rumah tangga, ada G pemerintah, ada I ada ekspor, import, itu persamaan permintaan makroekonomi. Nah, tapi saya memandang penting sekali untuk menumbuhkan pasar dan negara memainkan peran di dalam pasar itu hanya di bidang yang strategis untuk kepentingan negara. Kemudian korporasi itu mengerjakan yang justru pasar nggak bisa kerjakan. Kalau disebut tuh government intervene when market fail. Market fail itu artinya apa? Pasar itu tidak ada supply demand-nya. Itu market fail. Nah di situ negara intervensi. Nah, intervensi dengan kita yang menyelenggarakan. Nah kalau dengan mindset itu, maka harapannya justru dorongan ke dunia usaha lebih besar. Pasti dunia usaha lebih besar. Karena kita mengandalkan dari mereka. Semakin mereka tumbuh besar, pajak kita meningkat.
Tax ratio juga naik ya Mas. Otomatis. Tapi kalau kayak gitu bagi-bagi kuenya susah ya. Nggak, kita kan nggak bicara politik ya. Iya, benar. Ini bukan channel politik, maaf. Gini Mas, menarik sih karena dari penjabaran tadi, berarti yang dilakukan Ronald Reagan di zaman 1970-an ke atas setelah Bretton Woods itu jatuh sebenarnya juga punya kontribusi besar ya dalam menyelamatkan ekonomi US waktu itu. Karena kan itu yang dia lakukan kan, banyak perusahaan-perusahaan akhirnya privatisasi ini. Apakah kita harus sampai ke titik ekstrim seperti atau gitu? mungkin kayak dari perspektifnya Mas Anies, kayak yang sekarang udah ada nih, berapa persen yang sebetulnya harusnya bisa kita lempar aja ke market gitu? Harusnya dilempar aja ke market. Di satu sisi kita sudah memiliki, negara udah punya badan usaha banyak ya. Iya. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Sebagian bisa menjadi private entity. Sesuatu yang bukan sektor strategis bagi negara. Yang kedua, dia bisa menghasilkan kompetisi, maka let market works. Biarkan pasar yang bekerja. Nah, jadi tidak kemudian juga semata-mata harus semuanya di private kan. Kalau di pandangan fiskal konservatif, ekonomi konservatifnya Republikan di Amerika, memang mereka maunya negara yang kecil di semua aspek, termasuk di aspek strategis perekonomian. Tapi common goods, public goods itu swasta biasanya nggak mau masuk karena marginnya ada istilahnya externalities. Jadi apa yang dikerjakan itu manfaatnya dirasakan oleh semua orang. Supaya dia manfaatnya tidak semua orang, ya bayar. Makanya bikin jalan highway itu apa bahasa Indonesia ya? Tol, nggak bisa bilang tol ya? juga ya. Bukan. Iya. Makanya saya bilang layang. Bukan. Highway itu adalah jalan cepat. Jalan raya cepat. Jalan bebas hambatan. Jalan bebas hambatan. Jalan bebas hambatan di Indonesia namanya jalan tol. Iya. Karena semua jalan bebas hambatan adalah berbayar. Padahal harusnya. Loh, jalan bebas hambatan karena itu. Nah, ini sebenarnya bisa kalau negara kerjakan dengan biaya negara, maka itu menjadi jalan bebas hambatan dan bebas biaya. Nah, kalau kita jalan tol, jalan berbayar. Nah, kalau saya ingin kembali kepada yang tadi, bukan berarti kita kemudian ekstrim, tidak ada lagi entitas usaha, bukan. Tetap untuk menjalankan itu ada. Menjalankan tetap ada. Misalnya saya beri contoh, kalau di tingkat masyarakat, suplai air minum itu dikerjakan oleh negara. Ya. Tapi lewat harusnya korporasi. Kan namanya perusahaan daerah tuh PDAM, itu kan korporasi. Nah, dia menjalankan fungsi pembangunan. Tapi kalau ada kegiatan usaha yang nggak ada fungsi pembangunannya, ya buat apa dipegang negara? Yang kedua, bila pasar sudah bisa mengerjakannya, let market works, let competition starts. Gitu. Ada satu tambahan di dalam percakapan ini. Di dalam internal birokrasi maupun korporasi harus ada yang namanya meritokrasi. Itu yang bisa memastikan bahwa tugas apapun yang dijalankan itu akan bisa dijalankan dengan baik karena ada prinsip meritokrasi. Karena ini korporasi misalnya, walaupun dia diberi tugas untuk pembangunan, tapi kalau di situ tidak ada meritokrasi, maka delivery akan lemah. Dan dugaan saya, kenapa kita sering menemukan situasi di mana injeksi besar karena tidak ada iklim meritokrasi. Itu kan biasanya pembenarannya Singapura lebih parah tuh. Yeah. Nepotisme itu yang CEO-nya Temasek itu istrinya Perdana Menteri bla bla. Tapi kan pada faktanya orang sering salah memahami apa itu meritokrasi gitu loh Mas. Kebanyakan soal kompetensi orang itu ya kayak Mas Anies bilang, kalau memang dia kompeten nggak masalah gitu kan.
Jadi gini, kalau ngomong meritokrasi ini, Iya. meritokrasi itu di semua jenjang. Oke. Nanti ada sampai kepada level strategis. Pada sampai level strategis, dia ada kombinasinya pasti. Tapi untuk mencapai level itu nggak bisa dadakan. Jadi seperti contoh, ketika harus memilih CEO, maka akan ada 5 pilihan, 4 pilihan. Nah, 5 itu semuanya sampai kepada opsi itu lewat meritokrasi. Iya. Tapi sampainya ke situ lewat meritokrasi. Tapi nanti dipilihnya yang mana salah satu, itu bisa preferensi afiliasi politik, ideologi, macam-macam tuh. Nggak apa-apa, ya itulah realita ketika harus memilih kan. Tapi siapapun yang terpilih nggak akan ketemu orang yang nggak kompeten. Nah kalau di kita meritnya itu yang dipotong duluan ya. Jadi Dipotongnya di depan. jangan kita tuh berharap Iya. nanti yang terpilih loh, ujungnya pasti ada. Pimpinan itu akan menentukan. Tapi opsinya 5 yang tersedia itu lolos lewat meritokrasi. Jadi ada standardized selectionnya dulu nih gitu ya, seleksi yang sudah terstandar Jadi yang dari buat semua orang universal. Betul. Ketika naik menjadi kepala unit, jadi manajer, jadi GM, jadi kepala wilayah, Udah lolos itu semua. semuanya meritokratik tuh. Seleksi kompetensinya jelas. Relax aja. Nanti kalau sudah sampai ke level strategis, nah pasti di situ akan ada faktor tambahan tuh. Ya. Tapi yang pasti yang sudah naik ke situ semuanya udah lewat proses meritokrasinya itu. Nggak mungkin. Nah, yang problem yang kita sering hadapi itu adalah begini. 3 meritokrasi, 2 nggak tahu dari mana. Okay? Terus total 5 ada 5 yang 2 nggak jelas CV-nya nih. Terus kepilih. Terus kepilih. Nah, terus jadi pertanyaan tuh. Loh, ini dari mana ya gitu. Perasaan kita nggak tahu tuh kemarin. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kayak realitas politik itu kan ada lah, kita tahu lah afiliasi segala macam itu realitas politik. Tapi selama ada meritokrasi harusnya semua dampak yang sampai di negatifnya level itu bisa udah Kan terfilter. sama aja ketika kita ya ngomong di sektor manapun juga meritokrasi itu ada. Di podcast juga kan ada. Dengan lihat viewership, dengan lihat komen kan dari situ kelihatan tuh. Pasar itu memberikan reward itu atas kinerja. Nah, jadi saya melihat soal meritokrasi ini salah satu yang PR terbesar di masa kita. Karena syaratnya kita untuk maju, untuk berkembang justru dengan kita serius mengadopsi soal meritokrasi ini. Di birokrasi, di tubuh angkatan bersenjata, di tubuh polisi, di tubuh penegak pengadilan, semua sektor swasta ini harus dikembalikan bahwa prestasi menjadi penentu posisi, penentu peran. Kalau kita mengatakan itu, otomatis kita langsung menerjemahkan alat ukurnya apa ya? Itu begitu kita menerjemahkan alat ukur, langsung semua orang akan bekerja dengan arah. Ambil contoh, siswa terbaik dipilih berdasarkan nilai rapot. Langsung semua tanya, nilai rapotnya apa aja? Gimana cara dapat nilai segitu? Exactly. Tapi begitu kita bilang siswa terbaik dipilih pakai selera guru, apa yang terjadi? Ya perilaku langsung berubah. Gurunya sukanya. Exactly. Jadi kalau misalnya mau naik jabatan di perusahaan tidak berdasarkan meritokrasi, wah ya udah saya deket-deketan sama owner, saya baik-baikan sama owner. Tapi begitu pakai meritokrasi, maka pertanyaan berikutnya, Anda harus nyusun loh ukuran kinerja. Begitu nyusun ukuran kinerja, kita merangsang orang untuk bekerja dengan takaran dan merangsang lingkungan untuk menilai berdasarkan indikator yang jelas. Ini yang missing di Republik ini. Meritokrasi itu kunci. Dan meritokrasi itulah yang kalau kita lihat ya, salah satu kunci keberhasilan di Korea, keberhasilan di Jepang, keberhasilan di Singapura. Itu meritokrasi. Oke, pertanyaannya Mas,
kalau ini kita turunkan lagi ke tatanan sosial masyarakat gitu. Salah satu hal ketika saya baca meritokrasi lagi, ternyata ada satu hambatan nih yang sering disebut juga oleh publik kita, yaitu kemiskinan struktural tuh. Bagaimana antara meritokrasi menghadapi situasi di mana orang-orang harus ada dalam keadaan terjebak di kemiskinan struktural. Jadi ada yang bilang itu nggak bisa menjadi suatu kompetisi yang fair gitu. Ketika itu merit system, tapi kami misalnya aku ada di kemiskinan struktural, Kania tidak. It's not a fair game gitu. It's not fair competition. Nah, menurut pandangan Mas Anies gimana? Ya, karena itulah tugas negara. Kemudian tadi saya bilang kalau udah di dalam institusi birokrasi dan institusi korporasi dalam badan itu, maka udah nggak ada lagi kendala struktural di situ, karena sama-sama sudah menjadi dalamnya, ya. Tapi ketika masih di luar, maka negara harus membuat kebijakan untuk membuat kesetaraan kesempatan, dan itu artinya negara harus kerja ekstra agar kemiskinan atau ketimpangan itu tidak menjadi barrier dia di dalam mengikuti kompetisi. Merit system. Saya kasih ilustrasi ya. Saya mengelola kampus. Lalu kampus memberikan beasiswa anak SMA untuk kuliah selama 4 tahun, full scholarship. Waktu itu nilainya 125 juta waktu itu. Tahun 2008, 2010 sekitar itu. Gede. Ya, untuk kuliah 4 tahun dengan biaya hidup. Jadi kalau udah dapat beasiswa itu aman. Problem free. Karena pengalaman saya nih, kalau ngasih beasiswa jangan separuh-separuh, itu cuma meratakan penderitaan. Kalau mau ngasih bantuan ya bantu total, jangan bantu basa-basi gitu. Nah, biaya kuliahnya berapa? Satu semester bayar misalnya SPP 10 juta gitu. Yaudah saya bantu 5. Lah terus yang 5 dari mana? Kalau mau bantu 10 sekalian langsung gitu loh. Outputnya ada. Dari 5-nya lagi kemana nih? Iya, terus yang 5 gimana? Ya saya ngasih sebagian. Lah terus sebagian gimana? Jelas biayanya 10 kok gitu. Nah jadi kami itu hitung biaya hidup berapa, biaya kuliah berapa, cover nilainya segitu. Terus mau rekrutmen nih. Nah itu muncul pertanyaan struktural tadi. Nah ini nanti ketika rekrutmen yang kepilih anak-anak dari keluarga mampu, yang mereka punya prestasi. Apa yang terjadi? Satu, bikin alat ukurnya untuk mengukur kinerjanya yang tidak hanya mendasarkan kepada misalnya skor nilai saja, tapi faktor aktivitas dia, kegiatan dia yang itu bebas dari soal struktural. Terus yang kedua, kita tuh kalau mengadakan tes itu di kota besar, yang bisa ke kota besar yang punya uang. Jadi kita sebutkan dalam seleksi ini bahwa kalau Anda dapat panggilan, maka biaya transportasi Anda ditanggung, dikembalikan. Itu untuk memotong soal kendala struktural. Dan ini ya, karena saya mau cerita nih, kita pernah ketemu anak dari Banyuwangi, ikut tesnya di Surabaya. Dia nggak bisa berangkat tes karena nggak punya uang. Terus dia dipinjemi tetangganya karena ada surat dari kami yang mengatakan akan diganti. Tetangganya mau minjemin uang. Dan ketika sampai di tempat wawancara, waktu diwawancara dia bisa berbicara bahasa Inggris sangat lancar. Dan anak ini belum pernah ke bandara. Terus belajar di mana? Belajar di radio Australia. Dia ngomongnya dengan accent Australia. Itu kalau kita tidak berbicara tentang policy afirmatif ya dia di dalam mekanisme untuk memastikan kesetaraan kesempatan, anak itu nggak akan berangkat ke Surabaya, kita nggak akan pernah ketemu anak itu, dan anak itu nggak akan pernah dapat beasiswa. Jadi negara itu harus menyadari meritokrasi di dalam institusi, karena itu udah sama tuh. Ketika di luar, dia harus memasukkan faktor ketimpangan struktural di dalam semua SOP-nya agar kesetaraan kesempatan itu hadir. Mudah? Enggak. Bisa? Iya. Itu perlu extra effort.
paling enak. Kalau tadi saya soal beasiswa itu misalnya tadi proses seleksi, ditunggu wawancara jam sekian tanggal sekian. Anda mau datang pakai apa, dibiayai siapa, I don't Terserah, care. ya. Ini kan extra Bukan effort. urusan saya. Tapi disitulah fungsi negara. Untuk melakukan extra effort itu, Mas. Kenapa? Karena ini adalah Republik Indonesia yang dimanapun Anda lahir, Anda punya kesempatan yang sama. Dan mindset dari pengelola negara, jangan mindset orang Jakarta, jangan mindset orang kota, tapi mindset orang yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu salah satu contoh. Tapi prinsip meritokrasi ini, menurut saya perlu jadi kesadaran sampai di level sekolah, level. Karena gini kan ya, saya perhatikan kita udah punya meritokrasi untuk hal-hal yang sifatnya kinerja individu. Tapi yang kolektif kita belum. Jadi kalau sifatnya individual kita udah lumayan ada meritokratik. Panjat tebing kan nggak bisa titipan. Lari nggak bisa titipan ya. Kalau Anda larinya pelan ya pelan aja. Mau titipan apa? Oke. Angkat besi. Karena itu kita menonjol prestasinya sampai tingkat dunia. Di situ ya. Di Iya, tempat-tempat karena dimana ini nggak bisa nih, nggak bisa Nggak ada titipan. Nggak bisa diganti-ganti juga wasitnya ya. Mau pakai wasit Iya, itu kan nggak ada wasit. Maksudnya panitianya masih nggak bisa. Itulah sebabnya. Tapi begitu sampai pakai juri, oke? Pasti Langsung. sekali yang Ferry bilang tadi. Begitu ada juri, jurinya ya. aduh, bisa masuk angin ini. Masuk angin. Jadi Lu bicara bayangin. olahraga ya. Bicara olahraga nih. Udah latihan karate luar biasa, latihan Iya. taekwondo, latihan Iya. kempo, latihan silat. Tapi begitu dia main, ya penilaiannya bisa subjektif. Tapi begitu kita objektif, individual, excel. Lihat, anak-anak kita menang Olimpiade Science. Menang tuh Olimpiade Science di mana-mana. Mengagumkan individu. Tapi begitu kelompok, itu masalah nih. Iya. Itu kalau yang Olim Science ikutan voting tuh repot juga tuh. Iya, ini ngomong-ngomong soal voting juga nih Mas Anies, mungkin nambahin isunya meritokrasi ya. Mungkin salah satu kendala juga untuk kita menerapkan meritokrasi, karena kan di banyak sistem peraihan kekuasaan yang berlaku di dunia hari ini yang kita sebut dengan demokrasi, kita kan butuh disukai dan didukung orang untuk sampai ke suatu posisi kekuasaan. Kayaknya Mas Anies udah paling paham ya soal ini. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya kita pakai meritokrasi, nggak ada yang utang budi nih sama kita. Ya nggak? Maksudnya kenapa orang sulit meritokrasi? Karena butuh dukungan-dukungan ini yang kadang akhirnya jadi ada quid pro quo itu kan, Mas Anies. Bagaimana nih? Proses itu, proses menujunya itu kan meritokratik. Sesudah itu kan opsi. Preferensi. Nah, berarti di awalnya ada yang harusnya di luar dari urusan voting ini ya Mas ya, Itu sebenarnya ya. Kenapa kalau kita melihat proses nominasi, proses nominasinya itu adalah proses yang meritokratik. Pemilihannya tadi saya bilang, pemilihannya itu ada faktor-faktor non meritokratik. Tapi siapapun yang terpilih, ya orang tenang. Bentuk nominasi yang meritokratik itu kayak gimana Mas? Kira-kira mungkin bisa diterapkan ya di Indonesia. Kalau di dalam proses politik itu ada proses, ada menyebutnya konvensi. Kemudian ada kinerja ketika mereka di posisi sebelumnya. Yang itu kemudian menjadi dasar mengapa menjadi layak. Jadi itu harus dirumuskan. Nah, seringkali kita nggak ngerumusin itu. Nah, ketika kekuatan itu ada pada beberapa hal ya. 1, kekuatan uang. 2, kekuatan massa. 3, kekuatan institusi. 4, kekuatan gagasan. Nah, dengan kondisi tanpa ada proses, maka bisa-bisa selalu yang mengatur adalah yang tanpa gagasan. Uang, massa, institusi. Institusi misalnya saya ketua. Ya karena saya ketua, maka saya bisa atur nih siapa yang maju daerah ini, daerah mana itu. Begitu. Jadi
saya melihat ini PR kita. Tadi saya sebut meritokrasi itu penting. Karena kalau kita mengatakan ini sebagai agenda utama, kita harus menerjemahkan apa ukurannya. Untuk politik, untuk ekonomi, untuk birokrasi. Kalau meritokrasi itu dianggap sebagai sebuah value yang penting di negeri ini. Dan the fact bahwa kita nggak punya ukuran itu, ya itu salah satu tanda bahwa kita nggak menganggap meritokrasi itu penting. ini ukurannya nggak ada ya. Kalau ada meritokrasi, pasti kita bikin ukurannya, pasti. Seleksi pasti kompetensi awalnya itu apa gitu ya, yang menjadi untuk seseorang misalnya jadi kandidat gubernur kandidat wali kota, presiden, wakil presiden. Nah, itulah sebabnya kenapa menurut saya sekarang ini sudah saatnya. Mungkin di awal-awal kita baru republik muda, belum punya stok yang cukup. Ya, orangnya masih itu aja. Hari ini kita stok orang potensial tuh banyak sekali. Masalahnya mereka kalah dengan, jadi gini, prestasi kalah sama koneksi. Itu yang membuat kita nggak bisa tumbuh. Apalagi kalau udah sampai ordalnya. Waduh, repot sekali kita menghadapi persoalan itu. Nah, inilah kenapa saya melihat kalau Republik ini mau maju, jadikan itu sebagai core untuk perubahan. Dan ini bisa dikerjakan oleh pemerintahan sekarang, bisa dikerjakan oleh siapapun. Kalau misalkan saya pengen jadi presiden nih Mas, dan saya pengen meritokrasi ini hidup, apa yang harus saya lakukan? Ya, makanya itu otomatis kan harus ada tadi untuk menjadi calon. Jadi regulasinya seperti apa? Dibangun di parlemen lagi itu ya Mas berarti ya. Ini tuh kan sebuah kesatuan urusan itu. Kita kadang-kadang punya satu aja nih soal presiden, gubernur, wali kota. Enggak lah. Kalau saya melihatnya ya, Bung Ferry, ini begitu kita mengadopsi sistem itu, maka kita bicara tentang rekrutmen di level yang lebih rendah, kementerian, kepala badan, CEO, pimpinan BUMN, komisaris BUMN, itu semua menggunakan sistem meritokrasi, maka kita akan punya jawaban atas setiap pertanyaan. Kenapa Bung Ferry ditunjuk? Oh ini loh jawabannya gitu. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak ada itu pertanyaan, nggak bisa dijawab. Dan itu harusnya diaturnya lewat undang-undang bukan sih Mas Anies berarti? Yeah. Bentuknya ya. Apakah kita harus? Iya berarti tumpuannya di parlemen nih untuk bangun aturan-aturan ini. Sistem itu tadi jadi satu bentuk yang nyata. Setiap level harus ada aturan. Daerah pasti. berarti juga. Di daerah begitu. DPRD dengan gitu. Perda. Semuanya gitu pasti ya. di tiap level harus ada. Kalau ada itu, maka kita bisa jawab. Pak Anies, kenapa sih A jadi kepala? Ini jawabannya nih. Karena hasil asesmen menunjukkan A, B, C, D, F, G. Ini hilang di kita. Balik lagi ya, yang membuat aturan mungkin agak sulit nih untuk mendorong aturan seperti ini. Ya, jadi apalagi kalau kita lihat, nah ada kecenderungan memprioritaskan sanak saudara, memprioritaskan kolega, teman. Itu fenomena seluruh dunia. Tapi yang menjaga institusi bisa hidup, yang menjaga tata kelola itu berjalan baik, itu ketika kalau di Weber itu disebutnya sebagai prosedur. Prosedur itu membantu mengendalikan intervensi koneksi, intervensi subjektif. Ya. Itu kata Weber tuh. Kalau dengan konteks ini, maka dengan adanya sistem meritokrasi, maka dia menjadi tameng. Beberapa waktu yang lalu, ada masa di mana menteri, ini kalau nggak salah di Kementerian Luar Negeri, itu pejabat tingginya, anak-anaknya mau daftar jadi diplomat.
dan mereka punya pengalaman berada di diplomasi. Anak-anak ini karena bapak ibunya diplomat. Ada yang bisa 2 bahasa, ada yang lebih. Dan ketika tes nggak lulus, nggak diterima. Padahal bapaknya petinggi di kementerian. Apa sih yang terjadi? Bangga kok sekementerian. Bangganya itu bukan bangga karena anak nggak lulus. Bangganya itu karena bapaknya nggak ngasih privilege ke anaknya. Yang terjadi, si bapak tuh dihormati. Anaknya daftar lagi tahun berikutnya, ngulang lagi, baru bisa diterima. Tapi keren gitu. Dan orang tuh, wah gitu ya. Dan apa yang terjadi? Kalau orang mau titip, di dalam bilang, anaknya dia aja gak bisa kok you mau titip. Nggak lagi. Bener gak? Situ siapa mau nitip-nitip. Jadi gitu ya. meritokrasi ini harus diteladankan, harus ditunjukkan. Tapi kalau pelanggaran atas meritokrasi itu yang diteladankan, rusak kita. Repot. Contohnya? Saya beri contoh. Saya ketemu dengan guru-guru dari sebuah provinsi di Sumatera. Datang terus bilang, Pak Anies, ini zaman dulu ya ketika masih kampanye. Pak, tolong Pak, nanti salah satu agendanya Pak, pengangkatan PNS, pengangkatan guru yang selama ini P3K. Jangan dong ponakannya kepala sekolah, saudaranya kepala sekolah, kepala dinas. Karena di provinsi kami itu begitu. Nah, terus ketika kami protes kepada kepala sekolahnya dan kepala dinasnya, tahu apa jawaban mereka? Ya nggak apa-apa, di Jakarta aja begitu kok. Terus mau jawab apa kita tadi? Jakarta dulu benerin dirinya gitu. Saya ngangkat ponakan saya ngangkat ini saya. Terus ketika digugat dia bilang, kenapa kami disalahin? Mau di Jakarta aja begitu kok. Ini ceritain ke saya. This is a true story. Jadi saya mau bilang, karena itu kalau peristiwa seperti di Kemlu itu ya, anak pejabat tingginya nggak diterima karena mau masuk sekolah, masuk diplomat, itu membuat semua orang tuh bangga, saya bagian dari sebuah institusi punya integritas yang punya integritas, punya prestasi. Dan yang pada lolos, kepalanya tegak tuh. Gak ada satupun yang merasa hengki-pengki, titipan, enak tuh. Bayangkan kalau seperti itu ada di banyak tempat. Dan bayangkan kalau sistem seperti itu di semua sektor. Saya beri ilustrasi ya, negara yang melakukan ini namanya Brazil untuk urusan sepak bola. Brazil itu tidak pernah kalah masuk final Piala Dunia. Itu satu-satunya negara yang selalu ikut final Piala Dunia sepak bola. Pertanyaannya kok bisa? Karena untuk urusan sepak bola di Brazil pakai meritokrasi. Anda mau anak siapapun, kalau Anda bisa main bola dengan baik, your opportunity is there. Gak ada titipan, gak ada hengki-pengki, pure merit. Sayangnya Brazil gak begitu di urusan yang lain. Apa mungkin di situ justru penjelasannya, Mas? Mungkin meritokrasi jadi dalam tanda kutip lebih mudah dilakukan ketika kompetensinya tersebar cukup luas gitu kali ya. Jadi maksudnya sebagian besar atau cukup banyak orang yang bisa pass the threshold. Ya, kalau sekarang udah di isu lain mungkin terlalu sedikit yang kompeten. Udah organisasi BUMN misalnya. Nah, tinggal panggil banyak sebetulnya yang sudah kompeten. Konsultan assessment human capital bisa melakukan assessment. Maksudnya orang-orang yang ada di dalam kulturnya mungkin merasa agak reluctant untuk mengadopsi meritokrasi karena merasa terlalu sedikit yang akan bisa bersaing enggak gitu. Sih, kan dengan kalau udah begitu system. kan di antara yang ada. Iya. Kan bukan dibandingkan ideal. Oh. Iya kan kalau ada 100 orang dari 100 harusnya itu siapa yang promoted menjadi 20 pimpinannya. Nah 20 kan diambil yang 100. Tinggal harusnya ambil assessor human capital, dia akan bisa melakukan assessment A, B, C, D, F, G. Ini kalau ada kemauan bisa. Nah, masalah political will-nya itu. Nah itu dia. Nah ini harus mulainya dari mana? Dari top leadership. Dari presiden, dari pimpinan tertinggi. Kenapa? Karena yang memegang posisi itu tuh nggak ada lebih tinggi lagi. Berarti ini pesan untuk Pak Prabowo ya. Begitu, langsung ke bawah nih. Dan begitu pakai sistem meritokrasi,
semua orang pertamanya akan tidak nyaman. Pasti. Gak enak ya, soalnya kok atasannya karena gini asalnya gitu. dengan koneksi dapat kesempatan. Tapi saya bilang tadi, tidak ada ya yang disebut hanya meritokrasi saja. Ya. Tapi untuk sampai kepada Layer opsi tertentu. itu meritokrasi. Sesudah opsi dipilih salah satu, ya pasti. Ada faktor Jadi misalnya lain. presiden, saya pilih meritokrasi, terus yang 2 separtai atau yang 2 ikut mendukung ketika kampanye, ya pasti mereka mendapatkan kesempatan. Tapi masuknya di situ itu semua berdasarkan meritokrasi. Itu kuncinya. Dan meritokrasi itu kalau diterapkan oleh top leader itu memberikan benefit politik juga buat mereka dia sendiri. Kredibilitas. Aku jadi ingat karena Mas Anies ngomong kayak gitu, ada momen di Indonesia yang benar-benar dipahami oleh masyarakat secara umum, jadi contoh banget dan emang memberikan kredibilitas dan popularitas juga, Mas. Dan itu dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi 2014-15 waktu anaknya tidak berhasil lulus CPNS waktu itu. Dan aku ingat setelah kejadian itu tuh dukungan ke beliau tinggi. Tapi dan ya berarti kan memang udah ada buktinya ya ketika itu terjadi. Itu kredibilitas menguntungkan secara politik gitu. Tapi kenapa tidak diterapkan? Iya apa ya? Ini masih apa penyebabnya itu, Mas? Padahal kalau yang Mas Anies amati di dalam itu, reluctance-nya ini dari mana datangnya? Saya belum tahu di mana secara khusus ya pada waktu itu kenapa nggak diteruskan. Tapi saya melihat secara umum kita tidak menganggap meritokrasi sebagai agenda utama. Reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola, perbaikan prosedur, perbaikan. Tapi kita tidak memasukkan meritokrasi sebagai agenda utama. Tapi ini perspektif yang umum atau maksudnya hanya among yang lead atau maksudnya di masyarakat pada umumnya, budaya kita pada umumnya, Mas Anies juga tidak mementingkan itu gitu. Kita sebetulnya dari sekolah udah mulai mikir meritokrasi kok. Ada siswa yang mendapatkan penghargaan, ada siswa yang berprestasi ABC, kan meritokrasi itu. Tapi kan dihilangin kemarin ya. Ya ini contoh aja. Tapi harusnya itu yang membangun ya, kultur meritokrasi dari situ datangnya. Ditumbuhkan dan kompetisi yang sehat. Nah itu ekstra lagi ya, kerja bikin kompetisi yang sehat. Tapi kata meritokrasi sendiri, coba kalau diperhatikan, itu belum jadi diskurs utama di kita. Padahal menurut saya itu. Dan bagi yang berprestasi, dia akan bisa mendapatkan kesempatan supaya prestasinya bermanfaat pada orang banyak. Karena tadi meritokrasi, terutama ya, saya sampai terutama di tempat yang sudah ada institusinya. Ya pengalaman bekerja di institusi sih kerasa tuh, Mas. Kerasa ada di stage tertentu tuh meritokrasinya tuh. Kalau kita udah benar kata Mas Anies tadi udah sampai di stage tertentu ya udah preferensi. Level strategis. Kalau sampai level strategis, tapi untuk sampai ke situ merit itu semuanya merit gitu loh. Nanti sesudah itu ada keputusan-keputusan dengan pertimbangan A, B, C, D, F, G. Kalau nggak apa-apa, toh siapapun yang terpilih pasti sudah melewati proses seleksi sampai di puncak. Itu sebabnya itu penting. Terima kasih Pak Anies Baswedan sudah berkenan mampir ke Malaka Podcast. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, share videonya. Boleh komen juga. Mungkin pesan-kesan buat Mas Anies ditaruh aja di kolom komen. Makasih udah ikut dengerin. Subscribe juga channel Malaka. Bye bye.